Kita lanjutkan materi mengenai asas retroaktif atau retroactivity principle. Sebelum saya menyampaikan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam atau jinayat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bagaimana asas retroaktif di dalam hukum pidana. Apa itu asas retroaktif? Retroaktif berasal dari bahasa Latin retroactus yang artinya to drive back atau bergerak ke belakang atau membawa ke belakang. Asas retroaktif adalah ajaran yang menyatakan bahwa pemberlakuan ketentuan perundang-undangan pidana secara surut. Artinya, ada ketentuan perundang-undangan pidana, kemudian diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi sebelum ketentuan perundang-undangan pidana itu ada. Berbeda dengan asas legalitas. Kalau asas legalitas ada perundang-undangan pidana, kemudian diberlakukan secara prospektif untuk perbuatan yang terjadi setelah adanya perundang-undangan pidana. Kalau asas retroaktif sebaliknya, ada perundang-undangan pidana terlebih dahulu, baru kemudian diterapkan surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan pidana. Jika kalau asas legalitas itu pemberlakuan perundang-undangan pidana secara prospektif, kalau asas retroaktif ini pemberlakuan perundang-undangan pidana secara surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum perundang-undangan pidana itu ada. Asas retroaktif ini memang menimbulkan pro dan kontra karena bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan asas pokok di dalam hukum pidana. Bahkan baik KUHP maupun RUU KUHP tidak memperkenankan berlakunya ketentuan asas retroaktif. Jadi strict. Yang berlaku adalah ketentuan asas legalitas, di mana perundang-undangan pidana berlaku secara prospektif untuk perbuatan yang terjadi setelah perundang-undangan pidana itu ada. Sehingga tidak diberlakukan untuk perbuatan yang ada sebelum adanya perundang-undangan pidana. Bagaimana pandangan yang menolak terhadap pemberlakuan asas retroaktif? Yang pertama, dengan memberlakukan asas retroaktif, maka tidak ada kepastian hukum atau certainty of law. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu, maka seseorang itu tidak bisa memastikan bahwa dia tidak akan dipidana atas perbuatan yang dia lakukan. Meskipun ketika dia melakukan itu, belum ada perundang-undangan pidana yang melarangnya. Karena apa? Karena bisa jadi nanti akan ada perundang-undangan pidana yang mengatur dan perundang-undangan pidana itu diterapkan secara surut untuk perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena maka sekarang tidak ada perundang-undangan pidana yang melarang, belum tentu nanti kita tidak akan dipidana atas perbuatan yang kita lakukan. Karena bisa jadi besok akan ada perundang-undangan pidana yang mengatur perbuatan itu sebagai perbuatan terlarang dan diterapkan untuk perbuatan yang kita lakukan. Meskipun perbuatan yang kita lakukan itu sebelum adanya undang-undang pidana. Sehingga menjadi nggak pasti sebenarnya perbuatan yang boleh dilakukan itu yang bagaimana. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan itu yang bagaimana? Karena bisa jadi ke depan akan ada perundang-undangan pidana yang melarang perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Maka argumentasi pandangan yang menolak pemberlakuan asas retroaktif karena tidak ada kepastian hukum atau certainty of law. Alasan yang kedua, membuka peluang bagi rezim penguasa untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Ketika perundang-undangan pidana bisa diberlakukan surut untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya undang-undang itu, maka bisa jadi perundang-undangan pidana itu dijadikan sebagai alat bagi rezim penguasa untuk berbuat sewenang-wenang. Ada seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Tidak ada larangannya dalam perundang-undangan pidana.
Tetapi rezim penguasa tidak menyukai orang itu. Maka bisa jadi rezim penguasa akan membuat perundang-undangan pidana baru dan perundang-undangan pidana baru itu diterapkan secara surut untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Dengan adanya asas retroaktif, maka perundang-undangan pidana bisa dijadikan alat bagi rezim penguasa untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, tentu pemberlakuan asas retroaktif itu melanggar hak asasi manusia pelaku. Bagaimana bisa dia dipidana padahal ketika melakukan perbuatan itu belum ada perundang-undangan pidana yang melarangnya. Berarti dia dipidana atas perbuatan yang tidak dilarang pada saat perbuatan itu dilakukan. Itu dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pelaku. Ini paling tidak 3 argumentasi pihak yang menolak pemberlakuan asas retroaktif. Lantas apa pandangan bagi pihak yang mendukung pemberlakuan asas retroaktif? Ada beberapa argumentasi kenapa ada pihak yang mendukung pemberlakuan asas retroaktif. Yang pertama, memberlakukan asas retroaktif berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia korban, baik merupakan korban langsung maupun tidak langsung terhadap kejahatan yang belum diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu merupakan hukum tertulis, sementara masyarakat perkembangannya itu bersifat dinamis. Undang-undang sebagai hukum tertulis sifatnya statis, tidak bisa mengimbangi perkembangan dalam masyarakat yang sangat cepat. Padahal perkembangan dalam masyarakat itu seringkali memunculkan kejahatan-kejahatan baru. Dan kejahatan-kejahatan tersebut jelas menimbulkan korban baik langsung maupun tidak langsung. Contoh, pada saat KUHP dibuat, tidak terbayangkan sama sekali akan ada kejahatan yang disebut cybercrime, kejahatan dunia maya. Tapi ternyata kemudian berdasarkan perkembangan dalam masyarakat, cybercrime itu muncul. Karena sebelumnya tidak terprediksi, maka undang-undang belum mengaturnya. Padahal cybercrime itu merupakan kejahatan yang menimbulkan korban. Misalnya apa? Penyebaran virus komputer atau viruses. Jelas itu menimbulkan korban bagi orang lain, bahkan bisa skalanya itu massal. Tetapi kalau strict dengan asas legalitas, maka orang yang melakukan viruses, penyebaran virus itu tidak dapat dipidana. Karena pada saat dia melakukan penyebaran virus, belum ada perundang-undangan pidana yang melarangnya. Tapi dengan adanya ketentuan asas retroaktif, maka pelakunya itu bisa dipidana. Dibuat perundang-undangan pidana mengenai cybercrime diterapkan untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Ketika pelaku dipidana, maka hak korban akan terlindungi. Tapi ketika pelaku tidak dipidana, maka berarti hak korban terabaikan. Padahal nyata-nyata korban itu ada. Maka pemberlakuan asas retroaktif ini lebih kepada untuk tujuan social defense atau memberikan perlindungan terhadap ketertiban di dalam masyarakat. Ya, khususnya terhadap kejahatan yang menimbulkan korban tetapi belum ada perundang-undangan yang melarangnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Alasan yang kedua, memberlakukan ketentuan asas retroaktif ini berarti mengutamakan keadilan masyarakat daripada kepastian hukum. Memang dengan adanya asas retroaktif hukum menjadi tidak pasti. Karena Pak, orang seperti yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa memastikan bahwa dia tidak dipidana atas perbuatan yang dia lakukan meskipun pada saat dia melakukannya belum ada perundang-undangan pidana yang melarangnya. Tetapi keadilan masyarakat ini lebih diutamakan. Karena apa? Ada kejahatan-kejahatan baru yang memang belum terakomodasi dalam undang-undang dan itu menimbulkan korban bagi masyarakat. Ini lebih sesuai dengan paham kolektivisme, bahwa tujuan diadakannya hukum
adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Beda dengan paham individualisme liberalisme yang menyatakan bahwa tujuan diadakannya hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan. Nah, Indonesia ini yang lebih cocok adalah paham kolektivisme. Karena masyarakatnya tidak individualis, tetapi kolektif. Ya, inilah yang dijadikan sebagai dasar Nuremberg Trial atau pengadilan militer Nuremberg. Ketika mengadili para tentara Nazi atas kejahatan yang dilakukan. Pada saat tentara Nazi melakukan kejahatan, belum ada hukum internasional yang mengaturnya. Tapi pelakunya kemudian diadili di Nuremberg Trial atau pengadilan militer Nuremberg. Kenapa dilakukan pemberlakuan terhadap asas retroaktif? Ketika itu pertimbangannya adalah pemidanaan dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil. Tidak adil untuk siapa? Tidak adil untuk pelakunya. Wong ketika dia melakukan perbuatan belum ada hukum yang melarangnya. Akan tetapi tidak menghukum orang yang bersalah karena kejahatan yang dilakukannya itu jauh lebih tidak adil. Tidak menghukum tentara Nazi yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa kejam kepada masyarakat itu jauh lebih tidak adil. Inilah yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya Nuremberg Trial atau pengadilan militer Nuremberg. Ya, ada pro dan kontra terkait dengan pemberlakuan asas retroaktif. Maka bagaimana untuk mengkompromikan antara pro dan kontra tersebut? Komprominya adalah asas legalitas tetap menjadi asas pokok dalam hukum pidana. Karena apa? Karena tujuan dari asas legalitas itu membatasi kesewenang-wenangan penguasa, sehingga hak setiap orang terlindungi. Tapi bukan berarti asas retroaktif tidak dapat diberlakukan. Asas retroaktif bisa diberlakukan tapi bersifat limitatif atau terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat. Ini semacam sebagai emergency exit atau pintu darurat. Ketika belum ada undang-undang pidana yang mengatur, sementara suatu perbuatan tertentu menimbulkan kerugian yang besar atau sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat, maka terhadap kasus yang demikian baru dapat diberlakukan ketentuan asas retroaktif. Jadi asas retroaktif tidak bisa digunakan untuk semua kasus, tapi hanya kasus tertentu yang sifatnya membahayakan bagi kepentingan masyarakat. Nah, kompromi semacam ini berlaku baik dalam praktek hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Bagaimana kompromi di dalam praktek baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional? Ya, dalam praktek hukum pidana internasional, sekalipun Statuta Roma 1998 melarang berlakunya asas retroaktif, jadi Statuta Roma ini merupakan sumber hukum pidana internasional yang lahir tahun 98 dan menjadi dasar lahirnya ICC atau International Criminal Court yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Apa yang menjadi yurisdiksi Statuta Roma yaitu kejahatan yang masuk dalam kategori the most serious crimes atau kejahatan-kejahatan paling serius. Apa saja? Genocide atau kejahatan genosida. Yang kedua, crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, war crime, kejahatan perang. Dan yang keempat, crime of aggression atau kejahatan agresi. Nah, ketika terjadi kejahatan-kejahatan itu, maka bisa pelakunya diadili di International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Tetapi Statuta Roma itu melarang berlakunya asas retroaktif, sehingga ICC hanya bisa mengadili kasus-kasus the most serious crimes yang terjadi setelah adanya Statuta Roma tahun 98. Meskipun demikian, dalam prakteknya,
asas retroaktif tetap diberlakukan terhadap kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, bukan oleh ICC, tetapi melalui pengadilan HAM internasional ad hoc. Disebut ad hoc karena memang pengadilan itu diselenggarakan hanya untuk memeriksa dan memutus suatu kasus tertentu. Maka biasanya menggunakan nama dari kasus itu. Seperti Nuremberg Trial atau Mahkamah Militer Nuremberg tahun 1946 yang tadi saya sampaikan mengadili tentara Nazi yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Kemudian ada Tokyo Trial, Mahkamah Militer Tokyo tahun 1948. Jadi pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu menyelenggarakan dua pengadilan. Pengadilan yang pertama adalah Nuremberg Trial, pengadilan kedua adalah Tokyo Trial. Nuremberg Trial untuk mengadili tentara Nazi, sementara Tokyo Trial untuk mengadili tentara Jepang yang dianggap melakukan kejahatan perang terhadap beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, dan beberapa negara yang lain. Tahun 1948. Kemudian ada International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY tahun 93. Ini terkait dengan kasus pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Serbia terhadap orang-orang Bosnia pada masa pemerintahan Slobodan Milosevic. Kemudian yang sangat terkenal ada juga International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR tahun 94. Ini merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengadili kasus pembantaian yang dilakukan oleh suku Tutsi, suku Hutu terhadap suku Tutsi dan suku Hutu moderat yang terjadi di Rwanda. Nah, sudah ada filmnya, judulnya Hotel Rwanda. Nanti bisa ditonton suatu saat. Ini beberapa pengadilan HAM internasional ad hoc yang memberlakukan ketentuan asas retroaktif untuk kejahatan-kejahatan tertentu, bukan untuk semua kejahatan. Di mana kejahatan-kejahatan itu yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Ya, dibentuknya pengadilan HAM internasional ad hoc pada beberapa kasus menunjukkan bahwa pemberlakuan asas retroaktif bersifat kasuistik, yaitu tergantung kepada sifat dan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Jadi extraordinary crimes ini ukurannya adalah sifat dan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Kejahatan yang dilakukan oleh Nazi, oleh tentara Jepang, oleh orang-orang Serbia, oleh suku Hutu, ini merupakan kejahatan-kejahatan yang sifat dan dampak kejahatannya itu luar biasa. Sehingga diberlakukan ketentuan asas retroaktif sekalipun pemberlakuannya itu dilarang oleh Statuta Roma tahun 1998. Ya, bagaimana dalam praktek di Indonesia? Memang KUHP tegas terkait dengan batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu yang berlaku adalah asas legalitas. Sehingga tidak diperkenankan pemberlakuan asas retroaktif kecuali dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah asas transitoir. Akan tetapi bukan berarti di dalam hukum pidana Indonesia sama sekali tidak diperbolehkan untuk memberlakukan ketentuan asas retroaktif. Ketentuan asas retroaktif ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Berarti menurut pasal 3 ayat 1, pelanggaran HAM yang terjadi di masa yang lalu atau sebelum adanya undang-undang pengadilan HAM bisa diperiksa dan diputus. Tetapi bukan oleh pengadilan HAM, melainkan diputus melalui pengadilan HAM ad hoc. Yaitu pengadilan HAM yang didirikan untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran HAM yang berat tertentu. Maka ada pengadilan HAM ad hoc Talangsari, Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok.
Itu kasus-kasus yang terjadi pada masa Orde Baru, jelas sebelum ada Undang-Undang 26 tahun 2000. Ya, apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat atau the gross violation of human rights? Di Indonesia ada dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ada dua kejahatan di Statuta Roma yang tidak diadopsi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi. Ya, bagaimana pendirian pengadilan HAM ad hoc? Dibentuk itu harus atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Nggak bisa kalau tidak atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa demikian? Karena ini merupakan penyimpangan terhadap asas pokok terkait dengan hak individu seseorang. Oleh karenanya maka pendiriannya harus melibatkan masyarakat. Yang masyarakat ini diwakili atau direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kalau sudah diusulkan oleh DPR, maka pengadilan HAM ad hoc ini dibentuk melalui keputusan presiden atau kepres. Ini pemberlakuan asas retroaktif di dalam hukum pidana Indonesia. Dulu boleh diberlakukan untuk kasus tindak pidana terorisme, tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggapnya tindak pidana terorisme itu tidak termasuk dalam the gross violation of human rights atau pelanggaran HAM yang berat. Dan menurut MK, ketentuan asas retroaktif hanya boleh diterapkan untuk kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu menurut Mahkamah Konstitusi. Ya, sekarang bagaimana asas retroaktif dalam hukum pidana Islam? Asas legalitas yang kemarin saya sampaikan merupakan asas pokok di dalam hukum pidana Islam. Sehingga hukum tidak boleh berlaku surut. La jarimata wala uqubata qabla wurudin nas, salah satunya. Tidak ada jarimah atau tidak pidana dan tidak ada pidana qabla sebelum wurudin nas, turunnya nas yang melarangnya. Ini menunjukkan asas legalitas sebagai asas pokok dalam hukum pidana Islam. Tapi dalam hukum pidana Islam ada pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu dalam hal-hal tertentu. Dalam sejarah penegakan hukum pidana Islam, pernah terjadi penerapan asas retroaktif, yaitu dalam kasus Qadhaf dan Hirobah. Coba kita lihat bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam kasus Qadhaf. Qadhaf ini menuduh wanita baik-baik telah melakukan perzinahan. Ini jarimahnya namanya qadhaf, fitnah. Terkait dengan qadhaf, ini hukumannya ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum tsamanina jaldah, al-ayah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik telah berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah atau cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali dera atau cambukan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ketika ada orang menuduh orang lain yang baik telah berbuat zina, maka yang menuduh itu dihukum dengan 80 kali cambukan. Itu merupakan jarimah atau tidak pidana qadhaf. Nah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan hadithul ifki. Hadith itu artinya peristiwa, al-ifku itu artinya dusta. Oleh karena maka hadithul ifki itu seringkali diterjemahkan sebagai peristiwa dusta atau kabar dusta. Nah, bagaimana peristiwa kabar dusta tersebut? Peristiwa di mana sekelompok orang menuduh istri Rasulullah Aisyah telah berbuat serong atau selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal ketika ia tertinggal rombongan Rasul. Jadi suatu saat Aisyah diajak berperang oleh Rasulullah. Rasulullah itu seringkali mengajak istrinya untuk ikut di dalam peperangan dengan bergiliran. Nah, ketika itu yang diajak adalah Aisyah. Ketika peperangan telah usai, maka Rasulullah dan para sahabat pergi meninggalkan lokasi berperang dan singgah di suatu tempat. Ketika singgah di suatu tempat, Aisyah ini turun dari tempatnya. Ya, seperti layaknya putri raja,
Aisyah sebagai istri Rasul ditempatkan pada suatu tempat yang tertutup yang dibawa oleh para sahabat. Aisyah turun dari tempat itu, kemudian setelah itu Aisyah naik kembali. Ketika Aisyah turun dan naik kembali, itu ada sahabat yang melihat. Sehingga menurut perkiraan para sahabat, Aisyah itu ya sudah kembali lagi ke tempatnya. Tapi Aisyah kemudian baru menyadari kalau dia kehilangan kalungnya. Maka Aisyah turun dari tempatnya kembali, ketika itu tidak ada sahabat yang melihat. Dia mencari kalungnya. Tidak kunjung ketemu, ketika dia kembali ke lokasi, ternyata Rasulullah dan para sahabat sudah meninggalkan tempat persinggahan. Maka Aisyah kemudian berpikir, bisa jadi nanti ketika Rasulullah atau para sahabat menyadari kalau saya tertinggal, maka nanti pasti akan mencari saya. Itu yang ada dalam pikiran Aisyah. Kemudian Aisyah tetap tinggal di tempat itu, tapi tidak kunjung ada yang menjemputnya. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal melihat ada seorang perempuan sendirian. Dan setelah dihampiri ternyata itu adalah Aisyah istri Rasulullah. Kemudian Sofwan bin Mu'attal karena membawa unta ya sebagai etika apalagi dia perempuan, dimintalah Aisyah itu naik ke atas untanya. Untuk menghindari fitnah, antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak bercakap-cakap. Dan Sofwan bin Mu'attal pun tidak naik di atas unta, tapi dia menuntunnya dari bawah. Tiba-tiba ada yang melihat dan mengabarkan kalau Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Terjadinya fitnah ini hingga mengakibatkan Aisyah sakit. Ya diceritakan dalam sebuah literatur tertentu, biasanya kalau Aisyah sakit, itu Rasulullah selalu memanjakan, penuh perhatian. Tapi ketika Aisyah sakit karena fitnah itu Rasulullah sikapnya menurut Aisyah berbeda. Jadi bersikap dingin, hanya sekedarnya saja melihat kemudian pergi kembali meninggalkan kamar Aisyah. Itu semakin menjadikan Aisyah merasa sakit. Kenapa? Karena seolah-olah Rasulullah itu ikut mempercayai adanya fitnah yang menimpa Aisyah. Maka kemudian turunlah Quran surat An-Nur ayat 4 salah satunya. Dan Allah memberitahukan bahwa apa yang menimpa Aisyah itu adalah fitnah. Peristiwa itu sangat menggegerkan umat Islam, sehingga umat Islam dilanda kebingungan, ditimpa kesedihan yang mendalam, bahkan akan saling bunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Fitnah ini menyangkut istri Rasulullah. Nah, provokatornya bernama Abdullah bin Ubay. Nah, ini peristiwa hadithul ifki atau kabar dusta. Ya, bagaimana peristiwa itu hadithul ifki terjadi? Jadi ada hadithul ifki dulu, ada fitnah terhadap Aisyah dulu, atau ada qadhaf dulu. Kemudian turunlah Quran surat An-Nur ayat 4. Quran surat An-Nur ayat 4 ini kemudian diberlakukan secara surut untuk menghukum orang-orang yang memfitnah Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi nas yaitu Quran surat An-Nur ayat 4 diberlakukan secara surut untuk peristiwa yang terjadi sebelum adanya Quran surat An-Nur ayat 4. Berarti dalam peristiwa ini diberlakukan ketentuan asas retroaktif. Sekarang kasus yang kedua yaitu hirobah atau perampokan. Dalam jinayat terkadang disebut sebagai sirkoh kubro, pencurian besar, karena pencurian yang disertai dengan kekerasan. Dalam Al-Maidah ayat 33-34 disebutkan sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ini maksudnya adalah orang yang melakukan perampokan. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bertimbal balik atau bersilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Karena memang hukuman bagi hirobah itu macam-macam, tergantung kasusnya. Kalau perampok itu hanya menakut-nakuti korbannya, tidak membunuh korbannya maupun tidak mengambil hartanya, maka dia hukumannya diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia hanya mengambil harta korban, tidak membunuhnya, maka hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau dia hanya membunuh korbannya tanpa mengambil hartanya, maka hukumannya hukuman mati.
Kalau dia membunuh korbannya sekaligus mengambil hartanya, maka dia dibunuh dan disalib. Nah, disalib dulu atau dibunuh dulu, ini perbedaan di antara para ulama. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menangkap mereka. Nah, ini sekaligus sebagai dalil ketika ada orang melakukan suatu jarimah kok dia belum tertangkap, maka seseorang itu tidak harus mengakui perbuatannya. Cukup bertaubat saja, maka sudah akan selamat dari siksaan di akhirat. Ya, tapi kalau jarimah atau kejahatan itu bersinggungan dengan hak manusia, maka hak manusia itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya mencuri, maka barang curian itu harus dikembalikan. Atau merusak barang, ya barang itu harus dibenarkan atau sudah selesai hubungannya dengan korbannya. Ya, baru setelah itu cukup bertaubat, maka sudah akan terbebas dari siksa yang besar. Kalau untuk yang tanpa kurban, seperti zina. Zina itu kan perbuatan yang tanpa kurban, victimless. Maka ketika belum ketahuan, ya tidak perlu mengaku juga. Cukup bertaubat saja, maka insya Allah sudah akan mendapatkan keselamatan dari siksa yang besar di akhirat. Ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah Nas Al-Maidah ayat 33 sampai 34 yang mengatur hukuman bagi orang yang melakukan hirobah atau perampokan. Ya, bagaimana kasusnya? Suatu ketika ada sekelompok orang dari Uqal dan Urainah datang ke Madinah. Mereka sakit karena tidak cocok dengan iklim di Madinah. Kayak kita kan orang Indonesia kalau umroh atau haji biasanya sakit, batuk atau pilek karena memang iklimnya tidak cocok dengan iklim Indonesia. Rasulullah memerintahkan agar mereka menuju tempat unta-unta dan berobat dengan meminum susu unta tersebut. Karena susu kan bisa meningkatkan imunitas. Maka Rasulullah perintahkan agar mereka menuju ke tempat unta-unta dan meminum susu unta agar sakitnya bisa sembuh. Ketika mereka telah sembuh, ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Mereka membunuh penggembala unta dan mencuri untanya pergi bersama dengan mereka. Ini berarti terjadi hirobah atau perampokan karena pencurian yang disertai dengan kekerasan. Rasulullah menyuruh agar memburu mereka dan akhirnya mereka tertangkap. Turunlah Quran surat Al-Maidah 33 sampai 34 dan Rasulullah menghukum mereka dengan ayat tersebut. Ya, artinya pada saat itu telah terjadi kasus hirobah atau perampokan unta. Kemudian belakangan muncul Quran Surat Al-Maidah ayat 33-34. Al-Maidah 33-34 ini diberlakukan secara surut ke belakang untuk kasus hirobah yang terjadi sebelum adanya Al-Maidah 33-34. Berarti dalam kasus ini telah diterapkan asas retroaktif. Yaitu Quran Surat Al-Maidah 33-34 diberlakukan untuk kasus hirobah yang terjadi sebelum adanya Al-Maidah 33-34 tersebut. Ini dua peristiwa yang dalam sejarah penegakan hukum pidana Islam terjadi dan menerapkan ketentuan asas retroaktif. Maka kesimpulannya, dalam hukum pidana Islam, asas retroaktif atau yang dikenal dengan al-atharul qat'i atau al-atharul raj'i merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas legalitas. Asas legalitas tetap menjadi asas pokok. Asas retroaktif hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu saja. Dalam kondisi apa? Yang pertama dalam kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, seperti perampokan. Itu kan sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum. Orang akan merasa resah kalau terjadi perampokan. Dianggapnya tidak ada keamanan pada suatu wilayah tertentu. Maka ini sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum, sehingga asas retroaktif bisa diterapkan. Yang kedua, dalam keadaan yang sangat diperlukan, yaitu tetap untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu. Contohnya apa? Qadhaf, fitnah yang menimpa Aisyah istri Rasulullah.
Ini untuk kepentingan masyarakat karena ketika itu terjadi peristiwa geger. Bahkan tadi saya sampaikan hampir terjadi saling bunuh antara kelompok umat Islam yang satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Ya dengan dua alasan ini maka sebenarnya sama dengan praktek penegakan hukum pidana baik nasional maupun internasional, di mana asas retroaktif hanya boleh diterapkan dalam keadaan yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang tujuannya untuk social defense atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, bukan untuk kepentingan individu tapi untuk kepentingan publik. Jadi mengorbankan kepentingan individu guna untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Ini terkait dengan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam atau jinayat.